Sebenarnya yang namanya kita masuk ke dalam sebuah gereja, kita berjemaat di gereja tertentu gitu. Kadang-kadang ya kita nggak tahu gereja ini culture-nya gimana, karena kita cuma ikut-ikutan dan kita ikut tergiring. Kadang-kadang itu jadi sesuatu yang inevitable sih, menurut gue ya. Ini nggak selalu, tapi mostly orang Kristen itu stagesnya mirip. Jadi orang Kristen yang polos ke gereja pelayanan, nggak ngerti, nggak punya konsep, nggak bergumul. Akhirnya kecewa. Dari kecewa dipergunakan dalam tanda kutip gitu. Disuruh pelayanan sana sini, cuman buat nambel sana nambel sini, dipergunakan. Akhirnya dia baru sadar, oh ternyata di gereja begini ya. Dari kepolosan itu akhirnya dia baru belajar. Dia baru buka mata, dia baru belajar untuk nggak naif. Nah, menurut gue sebagai orang Kristen kita punya fase-fase kayak gitu sih sebenarnya gitu. Kita memang naif dan kita perlu belajar. Learningnya itu kadang-kadang dari apa? Dari experience. Walaupun ada orang-orang tertentu yang bisa learning dari observing. Dia lihat kondisinya, dia sadar, oh ini misalnya manipulatif nih, oh ini toxic nih. Tapi kan untuk sampai ke titik discernment itu, kita nggak mungkin empty gitu loh. Harus ada isinya, kita ini harus punya isi dulu. Kita harus punya pengalaman rohani dulu untuk sampai ke titik itu. Gitu. Jadi biasanya memang siklus sih, mulainya dari lugu, dari dalam tanda kutip culun, polos, cupu, nggak ngerti apa-apa, sampai akhirnya baru ngerti, oh di gereja ternyata kayak gini ya. Persoalannya adalah, apakah cycle itu harus terulang dulu gitu? Apakah orang itu harus terluka di gereja, baru mereka belajar sesuatu? Ada orang tertentu yang terluka, mereka belajar, mereka balik ke gereja. Mereka pengen, let's say, rebuild the community, atau ya memang beresin culture-culture yang perlu diberesin. Tapi kan ada orang tertentu yang kecewa juga sama gereja dan gak balik-balik lagi seumur hidup. Nah, tapi tugas kita sebagai komunitas Kristen sebenarnya, yang punya awareness, yang paham, yang belajar, yang berani transparan, ya kita lah yang sebenarnya Tuhan pakai gitu buat membentuk komunitas. Karena sekali lagi tadi prinsipnya, people create society, society create people. Jadi kita itu mengubah orang lewat apa? Lewat komunitas. Gitu. Dan komunitas itu isinya apa? Isinya orang. Orang-orang ini pandangannya sama nggak? Level kerohaniannya sama nggak? Beda. Nah, disitulah gereja harus bergesekan memang. Kita perlu gitu loh. Ada hal yang rasanya kurang oke, culture ini harus kita talk openly. Gitu. Nah, makanya saya rasa Hello God ini lahir sebagai platform untuk mengasah kita gitu loh. Kita bisa punya modal untuk jadi komunitas Kristen yang lebih baik. Dari awareness yang kita pelajari. Jadi teman-teman pendengar setelah dengar renungan-renungan dan apa yang kita dapat dari Hello God gitu, coba kita bentrokin dengan culture, dengan value yang ada di gereja gitu. Kita bergumul gitu, dinamikanya emang nggak mudah. Tapi ya justru sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kayak gini sih. Komunitas itu penuh secara continuous ditempa gitu. Di Alkitab pun kayak gitu ya. Paulus bergumul dengan ini dan dengan itu. Petrus pergumulannya beda lagi, rasul yang lain pergumulannya beda lagi, komunitas yang lain berbeda lagi, nabi-nabi di PL berbeda lagi gitu. Tapi masalahnya jangan lari gitu. Kalau udah ke-expose hal yang wrong, jangan di-cover up lagi dengan false goodness yang lain. Justru kalau itu udah kebuka, oke, let's work this out. Harus berani, harus punya courage untuk telanjang.